Siapa itu salaf? Apa yang dimaksud dengan salaf? Menurut jumhurul ulama atau menurut istilah yang umum dalam keilmuan Islam, kalau disebut dengan salaf itu adalah generasi ulama periode abad pertama, kedua, ketiga. Itu disebut salaf. Jadi kalau disebut ulama salaf di dalam ilmu hadis misalkan, atau di dalam ilmu fiqih atau di usul fiqih, disebut hadza ma alaihi salaf. Ini adalah pendapatnya mayoritas ulama salaf. Jadi kalau disebut salaf, istilah salaf dalam ilmu hadis, dalam ilmu aqidah, dalam ilmu fiqih, dalam ilmu usul fiqih, kalau disebut salaf, 3 generasi pertama, 3 abad pertama, itu disebut salaf. Ada istilah salaf kadang digunakan untuk makna lain. Makanya kadang-kadang jangan kaget, jangan begitu ada yang ceramah kita ikuti bagaimana salaf-salaf kita. Ikuti Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor. Ikuti Al-Habib Abu Bakar Muhammad Segaf Gresik. Nanti ada yang komplain, oh kata Habib Hanif salaf cuma 3 generasi pertama, itu penceramah salah tuh. Nah, nggak begitu. Jangan gampang nyalain orang, pahami dulu. Kalau ada yang ngomong seperti itu, berarti maksudnya salaf adalah para pendahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di tempat yang penuh keberkahan ini, insyaallah. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi penyebab turunnya rahmah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini setelah sekian lama saya berhalangan hadir. Harusnya bulan lalu sudah hadir, cuman bulan lalu bersama ibunda tercinta berangkat menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan lalu pun kami berhalangan berangkat untuk hadir di tempat ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu pembahasan yang banyak dibahas di luar, banyak dibahas di media sosial, banyak dibahas di masjid-masjid, tapi banyak disalahartikan atau disajikan tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tentang nas sifat atau ayat-ayat sifat. Nah, di Al-Quran itu ada ayat-ayat, ya, di Al-Quran ada ayat-ayat yang seolah-olah bicara tentang yadullah. Yad itu dalam bahasa Arab artinya tangan. Di Al-Quran ada ayat-ayat wa yabqa wajhu rabbika, seolah-olah wajah. Di ayat Al-Quran ada ayat Allah alal arsh istawa, Allah Ta'ala alal arsh istawa. Banyak yang mengartikan bersemayam, na'udzubillah min dzalik. Nah, itu disebut ayat-ayat sifat, ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mesti paham, pertamanya kita mesti paham
bahwasanya bagaimana sih cara Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami ayat-ayat sifat supaya kita nggak salah paham. Jangan sampai kita jatuh ke dalam yang namanya tashbih. Tashbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk, atau jatuh ke sesuatu yang namanya tajsim. Tajsim itu menganggap Allah punya jasmani, punya jisim. Padahal kita sama-sama tahu Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu nggak sama dengan makhluk manapun. Fama khatara bibalik wallah khilaf dzalik. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak seperti itu. Allah ada tanpa tempat. Wallahu kan wala makan wa huwa ala makan alaihi kan. Allah ada tanpa tempat, Allah nggak membutuhkan tempat, bahkan Allah lah yang menciptakan tempat. Sehingga Allah itu ta'ala nggak sama dengan makhluk. Jangan pernah kita berpikir Allah itu sama dengan makhluk. Allah itu laisa kamitslihi. Di antara sifat wajib Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadits. Nah sekarang bagaimana Beb kita memahami ayat-ayat di Al-Quran? Ada ayat-ayat yang seolah-olah yadullah fawqa aydihim. Ini cara memahaminya gimana? Wa yabqa wajhu rabbika Allahu 'alal 'arsyis tawa. Cara memahami ayat-ayat begini gimana supaya kita cocok dengan konsep bahwasanya Allah itu nggak serupa dengan makhluk. Nah ini yang akan kita bahas. Pembahasan kita akan kita bahas tafsir nas sifat atau ayat-ayat sifat. Kalau nas sebenarnya mencakup bukan hanya ayat, termasuk apa-apa yang ada dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, nas. Kalau kata-kata nas itu berarti mencakup baik Al-Quran atau sunnah. Kalau bicara soal nas berarti mencakup baik Al-Quran atau sunnah. Menurut salaf dan khalaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita masuk, kita mesti tahu dulu mana salaf. Siapa itu salaf? Apa yang dimaksud dengan salaf? Hal ikhtalaf as-salaf fil aqidah? Apakah ulama salaf ada perbedaan pendapat di dalam urusan akidah? Hal qama as-salaf fi ta'wil as-sifah? Apakah ulama-ulama salaf melakukan takwil di dalam ayat-ayat sifat? Nanti akan kita jelaskan. Tapi yang pertama kita mesti jelaskan dulu siapa yang dimaksud dengan salaf. Makna salaf, makna khalaf. Dicatat baik-baik. Yang pertama salaf. Menurut jumhurul ulama atau menurut istilah yang umum dalam keilmuan Islam, kalau disebut dengan salaf itu adalah generasi ulama periode abad pertama, kedua, ketiga. Itu disebut salaf. Jadi kalau disebut ulama salaf di dalam ilmu hadis misalkan, atau di dalam ilmu fiqih atau di usul fiqih, disebut hadza ma alaihi salaf. Ini adalah pendapatnya mayoritas ulama salaf. Berarti yang disebut ulama salaf, ulama yang ada di 3 abad pertama. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Nah, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in. Nah, sesuai dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni, thumma alladhi yalih, thumma alladhi yalih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Berarti generasi Rasulullah maksudnya adalah para sahabat. Kemudian generasi berikutnya yaitu generasi para tabi'in. Tsumma alladzi yali, kemudian generasi berikutnya lagi yaitu tabi'in. Nah, ini yang dimaksud dengan salaf. Jadi kalau disebut salaf, istilah salaf dalam ilmu hadis, dalam ilmu aqidah, dalam ilmu fiqih, dalam ilmu usul fiqih, kalau disebut salaf 3 generasi pertama, 3 abad pertama itu disebut salaf. Ya walaupun ada istilah salaf kadang digunakan untuk makna lain. Saya kasih contoh. Di kalangan Sa'dah Al-Abi Alawi, mudah-mudahan kita dapat keberkahan Sa'dah Al-Abi Alawi. Di kalangan Sa'dah Al-Abi Alawi itu biasanya yang disebut salaf Al-Imam Al-Haddad wa qablahu, dari Imam Haddad sampai sebelumnya itu disebut salaf. Itu uruf khas. Itu istilah khusus di kalangan Sa'dah Al-Abi Alawi. Berarti setelah Imam Haddad itu disebut khalaf. Al-Imam Al-Haddad wa qablahu disebut salaf. Setelah Imam Haddad disebut khalaf. Nah, ya. Ada lagi istilah lain lagi.
Ada lagi yang mengistilahkan salaf untuk pokoknya kullu masalaf, setiap yang udah lalu. Nah, berarti kakek kita walaupun baru nih, orang tua kita walaupun baru, bagi kita adalah salaf. Nahnu salafuna, mereka pendahulu kita. Sesuai dengan secara bahasa. Bahasa itu kan dalam bahasa Arab kan kata-kata salaf itu arti yang telah lampau. Masalaf. Afallahu amma salaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang telah lampau. Artinya yang telah mendahului. Nah, kalau kita tinjau secara bahasa, salaf itu artinya yang sebelum kita. Berarti orang tua kita bagi kita salaf atau bukan? Salaf. Habib Qasim bin Ahmad Baharun bagi kita salaf atau bukan? Salaf. Habib Hasan bin Ahmad Baharun bagi kita salaf atau bukan? Salaf. Habib Abu Bakar Muhammad Segaf Gresik walaupun baru sekian puluh tahun bagi kita salaf atau bukan? Salaf. Setiap yang mendahului kita disebut salaf. Makanya kadang-kadang jangan kaget, jangan begitu ada yang ceramah kita ikuti bagaimana salaf-salaf kita. Ikuti Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor. Ikuti Al-Habib Abu Bakar Muhammad Segaf Gresik. Nanti ada yang komplain, oh kata Habib Hanif salaf cuma 3 generasi pertama, itu penceramah salah tuh. Nah, nggak begitu. Jangan gampang nyalain orang, pahami dulu. Kalau ada yang ngomong seperti itu, berarti maksudnya salaf adalah para pendahulu yang telah mendahului kita, disebut juga dengan istilah salaf. Tapi kalau dalam perspektif ilmu hadis, yang saya bicara perspektif ilmu hadis nih, baik dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir, dalam ilmu aqidah, dalam berbagai macam disiplin keilmuan, kalau disebut salaf berarti ini nih, generasi ulama periode tahun 1 sampai dengan 300 Hijriah, sahabat, tabi'in. Berarti Imam Syafi'i masuk salaf atau enggak? Masuk, karena Imam Syafi'i meninggal 205 Hijriah. Imam Syafi'i meninggalnya, berarti masuk generasi salaf. Pokoknya yang di bawah 300 Hijriah masuknya ulama salaf, generasi salaf. Nah, jelas ya? Nah, ada pun khalaf, berarti generasi ulama periode tahun 300 Hijriah sampai sekarang. Itu disebut ulama khalaf. Ya. Cuman khalaf ini nanti ada pembagiannya lagi. Ada khalaf yang disebut mutagaddimin. Dia khalaf bukan salaf, tapi mutagaddimin. Kapan? Dari tahun 300 sampai dengan 800 Hijriah, itu diperhatikan. Dia khalaf tapi mutagaddimin. 300 sampai 800 Hijriah. Contohnya seperti siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ya di abad ke-5. Imam Ghazali alaihi radwanullah. Dia bukan salaf karena bukan abad pertama 2 3, abad ke-5. Tapi walaupun khalaf, Imam Ghazali termasuk al-mutaqaddimin, ulama-ulama mutaqaddimin dari kalangan khalaf. Nah, begitu juga para a'immah banyak. Kalau kita lihat tabaqat, biasanya ada kitab-kitab namanya tabaqat Syafi'iyah al-Kubra dan lain sebagainya. Itu biasanya ngejelasin biografi ulama berdasarkan tahun wafatnya. Yang lebih lama tahun wafatnya itu yang didahulukan. Atau ada juga yang menjelaskan berdasarkan abjad dan lain sebagainya. Tapi tabaqat ini biasanya berdasarkan tahunnya. Dari yang paling lama sampai yang paling baru. Itu ketahuan tuh. Semua ulama-ulama dari tahun 300 ke atas sampai 800 walaupun khalaf tapi disebut apa? Mutaqaddimin yang lama, klasik, ulama klasik, mutaqaddimin klasik. Kemudian ada yang mutaakhirin tahun 800 sampai 1300 Hijriah. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami disebutnya mutaakhirin karena Ibnu Hajar wafatnya tahun 900-an Hijriah. Imam Ramli mutaakhirin. Imam Sakhawi mutaakhirin, Imam Murtadha Az-Zabidi mutaakhirin. Walaupun mereka khalaf tapi mereka mutaakhirin. Ya bukan mutaqaddimin walaupun udah ratusan tahun lalu. Kemudian yang ketiga mu'asirin. Mu'asirin ini kalau bahasa Indonesia yang bakunya kontemporer. Kontemporer, ulama mu'asirin zaman sekarang. Dari tahun 1300 sampai sekarang itu disebut ulama mu'asirin. Jelas atau tidak? Nah, yang kita mau bahas nih, bagaimana penafsiran, ya, bagaimana menafsirkan ayat-ayat sifat, memahami ayat sifat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik menurut ulama khalaf atau menurut ulama salaf. Jelas ya? Menurut ulama khalaf atau menurut ulama salaf. La ilaha illallah. Makanya kalau secara bahasa tadi kembali sedikit min babil faedah,
kata-kata salaf itu umum, pokoknya semua yang telah lampau, baik yang baik atau yang buruk, baik atau yang soleh atau yang toleh. Fir'aun tuh udah lalu, berarti salaf atau bukan secara bahasa? Salaf, tapi salaf toleh, bukan salaf soleh. Siapa lagi? Banyak ya, yang mendahului kita, bahkan yang soleh banyak, yang toleh. Makanya disebut ada embel-embelnya, nggak mutlak salaf. Kita ngikutin salafuna soleh. Artinya ulama-ulama atau para pendahulu-pendahulu yang soleh. Ada embel-embelnya karena nggak semua salaf soleh. Yang diikuti yang salafuna soleh, yang soleh. Nah, begitu juga khalaf. Ada khalaf yang soleh, ada khalaf yang toleh. Makanya di antara doa dicatat di antara doa-doa yang diajarkan, Allahumma ja'alna khaira khalafin li khairi salaf, ya salam. Allahumma ja'alna khaira khalafin li khairi salaf. Ya Allah, jadikanlah kami sebaik-baiknya penerus untuk sebaik-baiknya pendahulu. Pendahulu kita ini orang-orang baik, orang-orang soleh. Ada yang kiai, ada yang habaib, ada yang ulama, ada yang wali, ya. Ya Allah, jadikan kami sebaik-baiknya penerus, jadi sebaik-baiknya pendahulu. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang terburuk di dalam garis silsilah kita, apalagi ini abna sadah ini. Nah, yang habaib atau yang cucunya kiai, hati-hati. Sayyidina Imam Ja'far Shadiq atau Muhammad Al-Baqir, berapa kali saya ingatkan di sini. Itu mengatakan, ya waladi al-jahlu gabih bi wa bak agbah. Wahai anakku, kebodohan itu jelek. Tapi kalau kebodohan itu ada padaku dan padamu yang nasabnya mulia, jauh lebih jelek lagi. Al-Imam Al-Haddad pernah nyeritain, ada seseorang, ada sekelompok orang lagi muthala'ah Masyra'ur Rawi. Masyra'ur Rawi ini yang arang Asy-Syilli. Isinya manaqib Sa'ad Al-Abi Alawi. Di situ diceritain tuh bagaimana pendahulu-pendahulu Sa'ad Al-Abi Alawi, orang-orang soleh, ahli ibadah, ada yang ngatam Quran sehari semalam sekali, ada yang khatam Quran sehari semalam 2 kali, ada yang puasa seumur hidup nggak berhenti kecuali di hari-hari yang diharamkan, ya, ada yang sholat malamnya sekian ratus rakaat. Diceritain tuh bagaimana manaqibnya salaf-salaf dulu. Begitu mereka lagi murajaah baca Masyra'ur Rawi, dengar manaqib-manaqibnya yang luar biasa, tahu-tahu ada satu orang Badui. Orang Badui bilang begini, atau di luar sadah lah, intinya bukan sadah dia. Orang Badui bilang begini, itu tadi tuh yang ente baca tuh siapa tuh? Itu njit-njitnya ente orang. Kata dia, iya, ini datuk-datuk kami yang kami baca biografinya, njit-njitnya orang. Iya tuh. Kata orang Badui, ya Allah, untung bukan njit ana. Kenapa kau ente bilang begitu? Iya, untung bukan njit ana. Kalau itu njit ana malu nggak bisa kayak dia. Ana malu, cucunya nih kayak ana malu. Cuma jadi aib dalam garis keturunan keluarga, ya ikhwan. Nah, jadi nasab mulia itu bukan buat bangga-banggaan. Nasab mulia itu justru tanggung jawab hisab yang lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, arba'atun min umuril jahiliyah. Ya, ada 4 perkara. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, ada 4 perkara min umuril jahiliyah, termasuk daripada kerjaannya orang jahiliyah. Ada 4 perkara kerjaannya orang jahiliyah. Apa diantaranya? 2 di antara 4 itu. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, membangga-banggakan garis keturunan. Itu kerjaannya orang jahiliyah tuh. Ya, walaupun habib, tapi kalau banggain garis keturunan, amalnya nggak bagus. Garis keturunan aja dibanggain, kerjaannya banggain jidi. Tapi amalnya jelek, dia lagi ngerjain perbuatan jahiliyah. Dia tahu. Nasab mulia itu bukan untuk dibangga-banggakan. Nasab mulia itu untuk menjadi tanggung jawab lebih di hadapan Allah Ta'ala. Nasab mulia tanpa ilmu yang baik hanya akan memberatkan hisab. Ya, catat para sadah nih, khususnya anak kiai juga, anak gus-gus, anak wali. Ya, kalau punya nasab mulia, catat baik-baik omongan saya. Nasab mulia tanpa ilmu dan amal hanya akan memberatkan hisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya akan memberatkan hisab di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita bisa ngikuti salafun salih insyaallah. Gadaman ala gadamin bijiddin auza'i. La ilaha illallah. La ilaha illallah, ya. Allahumma ja'alna khaira khalafin li khairi salaf. Tadi ada 2 tuh. Ya, tadi kan arba'atun min umuril jahiliyah.
Di antaranya yang berkaitan dengan nasab, yang pertama al-fakhru fil ahsab, yang kedua at-ta'nu fil ansab, kata Rasulullah. At-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain, itu termasuk kerjaannya jahiliyah, kata Rasulullah. Ya, maksudnya apa? Kata Imam Al-Munawi, Al-Imam Al-Munawi dalam Al-Faidhul Qadir mengatakan, ai al-qadhu fi nasabin thabata fi dhahiri syara'. Kalau ada nasab, ya, menurut zahirnya syariat ini udah sah, nggak ada masalah. Tahu-tahu diserang. Padahal udah sah menurut zahirnya syariat. Ulama udah pada ngakuin, para imam udah pada ngakuin, ahli-ahli nasab ngakuin. Tahu-tahu dikutak-katik, diserang-serang, dibilang ini bukan dzurriyyat fulan, bukan anak fulan, setelah 1000 tahun nih. Itu kata Rasulullah min umuril jahiliyah, termasuk perbuatannya jahiliyah. Udah perbuatan jahiliyah bangga lagi, saudara. Masya Allah. Na'udzubillah. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ithnani finnas huma bihim kufrun. Hadis sahih Muslim juga, ithnani finnasi huma bihim kufrun. Kata Rasulullah, ada dua hal di tengah-tengah orang, yang mana dua hal ini adalah perbuatannya kufar. Huma bihim kufur maksudnya min amalil kufar, min khisalil kufar, kata syurahul hadis. Yang mana dua hal ini ternyata perbuatannya orang kafir. Yaitu maksudnya termasuk dosa besar. Ithnani finnasi huma bihim kufrun. Yang pertama kata Rasulullah, an-niyaha 'alal mayyit. Meratap di depan mayit. Nah, itu perbuatan orang jahiliyah juga tuh. An-niyaha 'alal mayyit. Ada yang meninggal keluarganya terus nggak terima, terus meratap sampai guling-guling. Nangis boleh, wajar, manusiawi. Yang namanya ada orang dicintai, kemudian meninggal dunia, kita netesin air mata, wajar apa enggak? Wajar. Rasulullah SAW neteskan air mata waktu anaknya Ibrahim meninggal dunia. Netesin air mata, nangis, wajar. Tapi kalau sampai gerung-gerung, apalagi tradisi jahiliyah, sampai syakul juyub, sampai ngerobek-ngerobek baju, sampai latmul wujuh, sampai nampar-nampar muka. Nah, itu tradisi jahiliyah. Itu termasuk a'malul kufar, kata Rasulullah. An-niyah 'alal mayit. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain. Nasab yang udah jelas, tahu-tahu dikatakan hadza laisa dzurriyyah fulan, ini bukan anaknya fulan, bukan anak. Padahal semua udah sepakat, udah selesai, udah final, tahu-tahu muncul mengatakan hadza laisa dzurriyyah fulan. Hadza at-ta'nu fil ansab. Kata Rasulullah, hadza min a'malil kuffar, min khisalil kuffar, termasuk amalannya orang kafir. Bahkan minal kabair, termasuk hal yang menyebabkan dosa besar. Na'udzubillah min. Yang kesian kadang orang awam, yang kesian begitu naik di media sosial, orang awam ikut-ikutan, gak ngerti gak apa, ikut-ikutan ngomong, ikut-ikutan bicara, ikut-ikutan jatuh dalam dosa ta'an fin nasab. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham dong? Nah, jadi generasi salaf, yang dimaksud salaf adalah abad pertama, kedua dan ketiga. Generasi khalaf setelah itu sampai hari sampai sekarang. Ja'alanallahu wa iyyakum khaira khalaf li khairi salaf. Naam. Syuf. Apakah nanti ini sebenarnya akan kita jawab di belakang. Ya, apa? Akan kita beri belakang. Apakah ulama salaf ada perbedaan pendapat dalam masalah akidah? Apakah ulama salaf ada perbedaan pendapat dalam masalah akidah? Ya. Waktu itu saya pernah menjelaskan, mungkin sebagian santri baru nggak ikut. 2 tahun lalu saya jelaskan, setahun setengah lalu, masalah usul dan furu', baik dalam masalah akidah, dalam masalah syariah, dalam masalah akhlak. Kalau dalam masalah usuluddin, ulama salaf nggak ada perbedaan pendapat. Hal-hal yang tidak debatable, yang qat'i, yang nggak ada perbedaan pendapat, hal-hal yang udah jelas jali ma'lum minaddin bidarurah, ulama salaf nggak ada perbedaan pendapat dalam masalah itu. Jelas atau tidak? Masalah rukun iman, jelas ulama salaf. Hal-hal yang menjadi item rukun iman itu disepakati oleh ulama-ulama salaf, nggak ada perbedaan pendapat. Tapi memang masalah akidah itu nggak semuanya masalah usul. Ada masalah-masalah akidah tapi berkaitan dengan furu'. Contoh nih, saya kasih contoh. Isra Mi'raj. Iman terhadap keberadaan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu terjadi apa enggak? Itu kan ada dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan ila akhiril ayat. Kemudian dalam surat Najm, fadana wa tadalla wa kana qaba qausaini aw adna ila akhiril ayat.
Nah, itu tentang Isra Mi'raj tuh. Beriman tentang Isra Mi'raj itu terjadi atau tidak? Tentang terjadinya Isra Mi'raj, wajib atau tidak? Wajib. Kalau ada orang ingkar terhadap terjadinya Isra Mi'raj, kufur atau tidak? Kufur. Jelas ya? Tapi timbul pertanyaan nanti, itu Isra Mi'raj terjadinya dengan jasad dan ruh, atau hanya dengan ruh saja tanpa jasad? Nah, ini masalah baru nih. Ini masalah baru. Yakin Isra Mi'raj, cuma nanti ditanya, Isra Mi'raj dengan jasad sama ruh apa cuma dengan ruh saja? Jumhur ulama salaf mengatakan dengan ruh dan jasad. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada di antara ulama salaf yang meyakini, ada, tapi ini pendapat minoritas, yang meyakini Isra Mi'raj cuma dengan roh doang, nggak pakai jasad. Ada yang meyakini seperti itu. Nah, ini masalah Isra Mi'rajnya terjadi atau tidak, itu masalah usulul akidah. Tapi apakah dia dengan jasad atau dengan ruh, dia masalah furu'ul akidah. Sehingga ada perbedaan pendapat di antara ulama salaf. Walaupun kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dengan dalil-dalil yang sangat kuat bahwasanya Isra Mi'raj itu dengan roh dan jasad. Tapi ada di luar itu ulama salaf yang meyakini bahwasanya Isra Mi'raj hanya dengan roh saja tanpa jasad. Nah, seperti ini bukan masuk usulul akidah, tapi masuk furu'ul akidahnya. Ini kalau ada pertanyaan, apakah ulama salaf ada berbeda pendapat masalah akidah? Kalau masalah usulul akidah, prinsip-prinsip akidah, nggak ada perbedaan pendapat ulama salaf. Sepakat, satu suara, harga mati. Nggak ada nabi selain Nabi Muhammad SAW. Ada yang beda nggak pendapat? Nggak ada, karena final Nabi itu khatamun nabiyyin. Al-Quran sebagai kalamullah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran nggak mungkin ada tahrif, ada distorsi, nggak mungkin ada yang bisa ngerubah isi Al-Quran dalamnya. Sepakatnya semua ulama salaf, sepakat Al-Quran dijaga oleh Allah. Itu ilmu urusan usulul akidah, nggak mungkin ada perbedaan pendapat. Walaupun masalah furu'ul akidah, masalah detail-detail dalam ilmu akidah yang nggak sepakat ulama, itu bisa saja terjadi perbedaan pendapat di antara ulama salaf. Sampai sini jelas atau tidak? Jadi bukan soal akidah atau bukan akidahnya. Ini masuknya usul atau furu'. Kalau dia masuknya usul, nggak mungkin ada perbedaan pendapat. Tapi kalau dia masuknya ke dalam furu', faktanya bisa saja ada perbedaan pendapat. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan. Itu tadi intermezzo saja supaya kita ada gambaran. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Sebelum saya masuk ke pembahasan ini, ya, saya pengen terlebih dahulu atau ini. Sebentar. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Coba perhatikan baik-baik, ya. Nggak keluar di situ. Kelihatan nggak kecil ya?
Coba perhatikan baik-baik. Ada di sini ada pelajaran ulumul Quran? Ada ulumul Quran? Mafi. Perhatikan baik-baik ya. Di dalam Al-Quran ada yang namanya muhkam, ada yang namanya mutasyabih. Ya, di dalam Al-Quran ada yang namanya muhkam, ada yang namanya mutasyabih. Apa itu ayat-ayat muhkam? Ayat-ayat muhkam itu ayat yang maknanya jelas, maka nawadhihad dilalah, yang maknanya jelas, bisa difahami, itu disebut ayat muhkam. Contoh seperti ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, itu ayat muhkam dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih itu ayat yang ghaira wadhihid dilalah, ayat yang maknanya tidak bisa dipahami dengan jelas. Contoh diantaranya ayat-ayat mutasyabih, firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, al-ahruful muqatta'ah, awailus suwar, ayat-ayat permulaan surah. Apa artinya Alif Lam Mim? Ada yang tahu Alif Lam Mim artinya? Sebagian, kebanyakan ulama tafsir kalau nafsirkan Alif Lam Mim, wallahu a'lam bimuradihi. Kenapa? Karena nggak tahu, nggak ada yang tahu maksudnya apa. Disebut ayat mutasyabih. Termasuk di antara ayat mutasyabih apa? Ayatus sifat. Nah, dicatat tuh, termasuk ayat mutasyabih itu ayatus sifat. Ayatus sifat itu seperti apa? Kayak tadi, yadullah fawqa aydihim. Waduh, ini di sini disebut yadullah. Saya buka kamus, yad artinya tangan. Waduh, ini gimana ini? Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un itu jelas tuh muhkam. Tapi ternyata di sini disebutin yadullah. Ini saya berarti nggak bisa paham nih. Kalau saya pahamin, nggak mungkin saya memahami Allah punya fisik, punya jasad seperti manusia. Nggak boleh, Allah mustahil. Allah itu pasti mukhalafal hawadits. Berarti maksudnya ayat ini apa? Nggak tahu maksudnya apa. Wallahu a'lam bimuradihi. Itu disebut ayat mutasyabih. Jelas atau tidak? Jadi ayat Al-Quran ada berapa macam? Yang pertama muhkam. Yang kedua muhkam itu kebanyakan ayat Al-Quran muhkam. Nah, kebanyakan ayat Al-Quran tentang cerita-cerita anbiya itu muhkam. Kemudian juga ayat tentang hukum-hukum itu muhkam. Nah, tapi mutasyabih diantaranya tadi itu awailus suwar, alif lam mim, ayat-ayat sifat ini termasuk ayat mutasyabih. Nah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, perhatikan baik-baik. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ini surat Al-Imran ayat ke-7. Perhatikan baik-baik. Ya, nanti selesai bisa dibuka di mushafnya, dicatat ayat ini baik-baik. Huwallazi anzala 'alaikal kitab, kata Allah Ta'ala, dialah Allah yang menurunkan untuk wahai Muhammad al-kitab al-Quran. Di dalam Al-Quran itu minhu ayatum muhkamat. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Maksudnya jelas, maknanya jelas. Disebut ayat muhkam. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat muhkam itu merupakan ummul kitab, induk daripada Al-Quran, ummul kitab. Ternyata bukan hanya muhkam, wa ukharu mutasyabihat, dan ternyata ada ayat-ayat lain yang mutasyabihat. Berarti yang menjelaskan pembagian ayat menjadi muhkam dan mutasyabih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mutasyabihat itu ghairu wadhihid dilalah, yang maknanya kadang nggak bisa dipahami, nggak bisa dijangkau oleh otak kita. Nah, terus bagaimana sifat para ulama di dalam memahami ayat Quran mutasyabih? Ini mutasyabih, ini kita bicara mutasyabih. Kan Allah katakan mutasyabih ini maknanya samar, saru. Apakah bisa dipahami atau tidak maksudnya? Apakah begitu saja? Nah, kata Allah, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun mereka yang di dalam hatinya ada zayg. Zayg ini apa? Penyimpangan, kemencongan, zayg, penyimpangan.
Nah, ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun mereka yang di dalam hatinya ada sesuatu daripada penyimpangan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka mereka mencari-cari ayat-ayat mutasyabih. Dicari-cari ayat-ayat yang mutasyabih. Padahal ayat di Al-Qur'an banyak, tapi yang dikorek-korek malah ayat mutasyabih. Untuk apa? Ibtigha'al fitnah, karena mengharapkan fitnah, wa ibtigha'a ta'wilihi, dan karena mengharapkan untuk mentakwilinya. Sampai di sini. Makanya dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, pernah ada seseorang, saya lupa namanya siapa ya, sering bicara tentang ayat mutasyabih di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Lupa, Sabir bin Asal, Syekhuna Habib Abdullah Baharun sering ngutip cerita ini. Sabir bin Asal atau siapa? Pokoknya ada Sabir namanya. Dia sering ngumbar tentang ayat mutasyabih, padahal ayat lain banyak, tapi ayat mutasyabih aja yang dibahas sama dia. Apa yang dilakukan sama Sayyidina Umar bin Khattab? Sama Sayyidina Umar, waktu Sayyidina Umar dapat kabar, ya, dia datang ke Madinah sama Sayyidina Umar, disamperin, itu palanya sama Sayyidina Umar diketok pakai batang korma. Sama Sayyidina Umar dihukum, palanya diketok pakai batang korma sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai-sampai dia kesakitan. Kata Sabir ini, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau menginginkan apa yang ada dalam kepalaku ini supaya hilang, maka wallahi saking sakitnya di pala ini isinya hilang semua katanya. Maka jangan dilanjutkan lagi. Saking sakitnya dihukum sama Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi memang Al-Qur'an mencela orang-orang yang selalu mencari-cari tentang mutasyabih, ngorek-ngorek. Cuman kita mesti pahamin kenapa? Karena sekarang banyak orang-orang yang ngawur yang bicara tentang ayat mutasyabih. Thalibul ilmi mesti paham supaya enggak terpengaruh. Harus dipelajari. Maka sekarang timbul tanda tanya, Habib, apakah ayat mutasyabih itu sebetulnya bisa dipahami atau tidak? Atau udah terkunci, nggak bisa dipahami sama sekali? Nah, ini lanjutannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Coba perhatikan baik-baik. Allah mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilan makna daripada ayat mutasyabih itu kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang rasikh dalam pemahamannya terhadap ilmu. Di sini ulama beda pendapat. Ini Allah mengatakan tidak mengetahui takwilannya kecuali Allah, dan selanjutnya ada kata-kata warasikhuna fil ilmi. Di sini ulama beda pendapat. Ini waw di sini waw untuk ataf atau waw untuk istiqnaf. Kalau wawnya diartikan waw untuk ataf, berarti tidak mengetahui takwilannya kecuali Allah dan orang-orang yang rasikhuna fil ilmi. Berarti orang yang rasikhuna fil ilmi tahu atau tidak? Tahu. Kalau wawunya diartikan untuk ataf, berarti ayat mutasyabih Allah kasih pemahamannya terhadap rasikhun fil ilmi. Berarti ada yang bisa melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabih. Tapi sebagian orang mengatakan, oh enggak, waw di sini waw istiqnaf. Siapa yang bisa jelaskan apa makna waw istiqnaf? Apa waw istiqnaf? Waw di awal rangkaian kata. Nah, kalimat dalam bahasa Arab, kalimat itu kan rangkaian kata. Ya. Waw di awal kalimat kata dalam bahasa Indonesia, kalimat itu rangkaian kata. Iya. Waw di awal rangkaian kata. Permulaan. Nah, berarti kalau diartikan wawunya waw istiqnaf, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mengetahui takwilannya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi. Ini jadi mubtada. Bukan jadi ma'tuf alaih, bukan jadi ataf, bukan jadi ma'tuf, tapi jadi mubtada. Khabarnya apa? Yaquluna amanna bihi. Adapun orang-orang yang rasikh di dalam ilmunya, maka niscaya mereka mengatakan amanna bihi, kami beriman. Kullun min indi rabbina, semuanya datang dari Allah. Kami nggak nanya-nanya artinya apa, pokoknya iman. Kalau Allah bilang seperti itu ya seperti itu. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Jelas atau tidak? Nah, dari sini ulama beda pendapat. Ulama yang mengatakan waw ini artinya ataf, berarti Allah yang menyatakan rasikhuna fil ilmi itu tahu. Karena yang tahu ama ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Berarti ikut tahu. Tapi ulama yang mengatakan wawnya waw istiqnaf,
wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Titik sampai situ. Warasikhuna fil ilmi jumlah baru. Warasikhuna fil ilmi mubtada. Yaquluna amanna bihi, yaqulu menjadi khabar jumlah. Kullun min 'indi rabbina wa ma ya'lamu ta'wilahu wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jelas atau tidak? Dari sini ulama beda pendapat. Menurut kebanyakan ulama salaf, wawunya itu adalah wawu istinaf. Makanya kebanyakan ulama salaf memilih untuk tafwid. Pokoknya yang namanya ayat mutasyabih itu tafwid udah. Saya nggak tahu maknanya, saya serahkan kepada Allah Subhanahu. Wallahu alam artinya apa. Karena kenapa? Karena mereka meyakini wawunya adalah wawu istinaf. Tapi ulama-ulama khalaf mengatakan oh enggak, wawunya itu wawu ataf. Kebanyakan ulama khalaf mengatakan wawunya wawu ataf. Berarti Allah ngasih tahu hamba-hambanya yang rasikhun fil ilmi, yang betul-betul dalam pemahaman terhadap ilmu agama tentang makna ayat-ayat mutasyabih. Mereka paham takwilnya, tapi ditakwilkan nanti akan dijelaskan dengan makna yang sesuai dengan zahir daripada ayat-ayat yang muhkam dan makna yang sesuai dengan bahasa. Jelas atau tidak? Nah, ini salah satu penyebab perbedaan pendapat di antara ulama. Nanti kita akan masuk setelah ini. Saya sengaja buka dulu agar tahu masalahnya. Paham Tom? Mungkin yang kelas-kelas bawah-bawah agak bingung ini masalah ini. Tapi nanti akan paham pada waktunya insyaallah. La ilaha illallah. Nah, maka dari sini halqa masalaf fi ta'wili ayat sifat. Ulama salaf nih kalau ketemu satu ayat sifat, ada ayat yadullah fawqa aydihim. Yang jelas kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu mukhalafatul hawadithi. Kemudian ketika ketemu ayat yadullah fawqa aydihim, bagaimana? Apa yang dilakukan? Jumhurus salaf, mayoritas ulama salaf melakukan tafwid. Jumhurus salaf mayoritas melakukan tafwid. Apa itu tafwid? Itu dijelasin di bawah itu. At-tasdiq bin nusus wa tafwidul ma'na wal kaif ila Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan baik-baik dong. Mayoritas ulama salaf melakukan tafwid. Kalau ketemu ayat-ayat yang mutasyabih ya udah. Tasdik bin nusus, kita percaya, kita iman karena dia datang dari Allah, itu tasdik bin nusus. Tapi maknanya bagaimana? Tafwidul makna. Maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya iman, ya Allah fawqa aydihim, ya udah percaya, tapi maknanya apa? Wallahu. Enggak usah pakai ditakwil-takwilin, enggak usah pakai diartiin, maknanya wallahu alam. Wal kaif ilallah. Bagaimana? Serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memahaminya? Apa maknanya? Serahkan kepada Allah Subhanahu. Itu pandangan mayoritas ulama salaf. Ulama salaf kalau ketemu ayat mutasyabih, angkat tangan udah. Wallahu alam. Kita beriman amanna billah wa bima jaa 'anillah, tapi maknanya apa? Wallahu alam. Enggak usah ditanya maknanya apa. Kita enggak tahu maknanya. Otak kita enggak sampai ke situ. Ulama khalaf enggak. Mayoritas ulama khalaf, jumhur. Mayoritas ulama khalaf itu terhadap ayat-ayat sifat sarful lafzi an zahirihi ila ma'nan akhar maqsud fil lughatil arab allati nazala bihal Qur'an. Saya terjemahkan. Sarful lafzi, ya, mengalihkan sebuah lafaz. Sarful lafzi, mengalihkan sebuah lafaz dari zahirihi, dari zahir maknanya, ila ma'nan akhar, kepada makna lain. Maksudin, yang dituju, fil lughatil arab, di dalam bahasa Arab. Allati nazala bihal Qur'an, yang mana Al-Qur'an bahasa Arab diturunkan dengan Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Itu jumhur khalaf melakukan takwil. Jadi ada satu lafaz. Lafaz ini zahir maknanya misalkan yad. Lafaz yad zahir maknanya apa? Tangan. Tapi ternyata maknanya dialihkan jadi makna lain. Oh, ini nggak mungkin maksudnya tangan seperti manusia. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, Allah mukhalafatul hawadits. Oh, berarti di sini nih lafaz yad ini maknanya punya makna lain. Oh, dalam bahasa Arab itu yad itu bisa diartikan juga kekuasaan. Nah, berarti maksudnya di situ kata-kata yad artinya kekuasaan Allah Subhanahu. Nah, jadi maknanya dialihkan kepada makna lain yang sesuai dengan bahasa Arab dan tidak bertentangan dengan konsep laisa kamitslihi syai'un. Itu disebut takwil. Jelas atau tidak?
Bedanya apa sama tafwid? Kalau tafwid yakin, beriman, tapi maknanya ya udah nggak mau ikut-ikutan. Maknanya wallahu alam. Yadullah fawqa aydihim maknanya apa? Bukan tangan, bukan maknanya wallahu alam, nggak tahu. Wa yabqa wajhu rabbika maknanya apa? Wallahu alam, nggak tahu. Itu tafwid tuh. Wallahu 'alal 'arsy istawa maknanya apa? Wallahu alam, nggak tahu. Itu disebut itu mazhab ulama salaf tuh. Kalau khalaf enggak, jumhur ulama khalaf dia enggak, dia apa namanya? Dia iman dengan ayat itu dan dia yakin Allah itu enggak sama dengan apapun, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu mukhalafah lil hawadits, beda dengan makhluk. Tapi makna ayat ini bagaimana? Maknanya disesuaikan dengan makna yang pantas, yang sesuai dengan bahasa. Oh, yadullah fawqa aydihim. Di sini disebut yad. Yad ini nggak mungkin diartikan tangan seperti manusia. Maka yad di sini berarti dalam bahasa Arab punya makna lain, itu kekuasaan. Oh, maksudnya di sini adalah kekuasaan. Jelas atau tidak? Faham? Maka kesimpulan ini dicatat baik-baik. Baik salaf ataupun khalaf, dan ini yang mesti kita lakukan. Baik salaf ataupun khalaf. Kalau ketemu dengan ayat sifat, kita nih ketika kita ketemu ayat sifat, baca Al-Quran, ketemu ayat sifat, Allahu 'alal 'arsy istawa, yadullah fawqa aydihim, wa yabqa wajhu rabbika, dan masih banyak lagi. Soffan, soffa, dan seterusnya. Kalau ketemu ayat sifat, yang pertama mesti kita lakukan adalah tanzih. Dicatat baik-baik. Ketika ketemu ayat sifat, yang pertama mesti kita lakukan adalah tanzih. Ini stepnya. Sekarang saya bicara step by step. Apa itu tanzih? Tanzih itu langsung kita tancapkan keyakinan dalam hati kita, laisa kamitslihi syai'un. Tanzih itu meyakini laisa kamitslihi, Allah enggak sama dengan makhluk. Begitu ketemu ayat sifat, yang mesti pertama diyakini adalah Allah itu mukhalafatul hawadits. Allah tidak sama dengan makhluk. Wa ma khatara bibalik Allah la khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di benakmu menyerupai Allah dengan makhluk, itu enggak benar lintasannya. Allah ada, Allah Maha Besar, tapi Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk karena Allah bukan makhluk. Jelas atau tidak? Paham? Jadi begitu ketemu ayat sifat di Al-Qur'an, di hadis ketemu nas sifat, yang pertama harus kita yakini tanzih. Yakini dulu Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi. Setelah tanzih baru tuh melangkah ke langkah berikutnya. Kalau mau ngikutin salaf, ya udah nggak usah tanya artinya, tafwid. Artinya wallahu a'lam. Kalau mau ngikutin khalaf, maka berarti melakukan takwil. Tapi takwil bukan sembarangan takwil. Takwil ngikut takwilnya para ulama ahli tafsir. Apa takwilnya? Disebutin di kitab-kitab tafsir. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari nanti menyebutkan bagaimana takwil-takwilannya ulama salaf. Jadi cara memahami ayat yang benar itu seperti apa? Nggak dilepas begitu saja. Cara memahami yang benar seperti apa? Yang pasti nggak mungkin kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi cara memahaminya seperti apa? Diajarin oleh para ulama. Nanti akan kita bahas. Insya. Sampai sini jelas atau tidak? Sekarang saya mau tanya semua santri asidku. Kalau tahu-tahu ketemu di Al-Quran ada ayat yang menyebutkan niat, yang menyebutkan wajah terhadap Allah, yang menyebutkan alal arsy istawa dan lain sebagainya, ya, jawab yang keempat. Kalau ketemu ayat-ayat sifat, yang pertama mesti kita lakukan apa? Tanzih. Tanzih meyakini Allah laisa kamitslihi mukhalafatuhu. Jelas? Setelah tanzih, kalau ngikutin ulama salaf berarti yang dilakukan apa? Tafwid. Berarti wallahu. Maknanya apa nih? Nggak tahu. Wallahu. Cuma Allah yang tahu. Tapi kalau ngikutin ulama salaf berarti takwilnya takwil dengan otak kita sendiri atau ngikutin takwilnya ulama? Ngikutin takwil ulama tafsir. Jelas atau tidak? Habib, apa hikmahnya ada ayat mutasyabih? Apa hikmahnya ada ayat mutasyabih? Yang mana maknanya kita nggak bisa ketahui. Padahal kan Al-Quran itu diturunkan untuk kita pahami isinya, untuk kita amalkan. Kok ada ayat-ayat mutasyabih? Alif Lam Mim. Apa hikmahnya ada ayat itu? Maknanya kita nggak tahu. Apa hikmahnya ada ayat-ayat ayatus sifat yang maknanya kalau menurut salaf tafwid, kita nggak tahu deh maknanya apa.
Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki di dalam kitabnya Ulumul Quran, Al-Qawaid Asasiyah fi Ulumul Quran, begitu juga dalam Zubdatul Itqan, beliau menjelaskan tuh hikmah adanya ayat-ayat mutasyabih. Hikmahnya apa? Untuk menundukkan akal kita sebagai hamba Allah. Kau hamba Allah, jangan sombong. Kau ini hamba Allah. Ya, kalau Allah udah kasih sebuah informasi, mau masuk akal nggak masuk akal, terima, karena informasinya dari Allah. Menunjukkan ketulusan kita sebagai seorang hamba. Karena kalau orang benar-benar hamba tuh nggak nanya kenapa, nggak nanya lagi apa, nggak nanya lagi bagaimana. Kalau semua yang ada dalam Al-Quran isinya semua hal yang bisa dijelaskan, semuanya bisa dipahami dengan baik, semuanya bisa dipahami oleh manusia, maka nanti nggak ada hal-hal yang menunjukkan bagaimana penghambaan kita yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita tunduk ya karena kita paham. Tunduk karena kita bisa tahu, bisa ngejangkau. Ada hal-hal yang sengaja Allah bikin kamu nggak tahu. Hanya aku yang tahu. Tapi kamu aku kasih nih iman, yakin, percaya sebagai Al-Qur'an. Naam ya Rabb, ya Allah. Hamba beriman, hamba yakin, walaupun hamba nggak paham maknanya apa, karena ini datangnya darimu ya Allah. Makanya hikmah keberadaan ayat-ayat mutasyabih sebagai menunjukkan bentuk ketulusan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita sebagai hamba, kalau sudah ada sesuatu datangnya dari Allah, mau masuk akal, mau nggak masuk akal, mau bisa dipahami, mau nggak bisa dipahami, mau logis, mau nggak logis, mau rasional, mau tidak rasional, selama datangnya dari Allah, wajib yakin, wajib percaya, nggak ada kata enggak. Amanna billah wa bima ja'adillah ala muradillah. Jelas atau tidak? Itu hikmah keberadaan ayat mutasyabih. Paham toh? Jadi itu. Yang penting tadi step itu harus dipahami. Makanya perhatikan baik-baik. Ini di bawah nih. Qala al-'allama Muhammad Zahid al-Kautsari. Berkata al-'allama Muhammad Zahid al-Kautsari. Walhasil kesimpulannya anna tafwid ma'at tanzih madhab jumhuris salaf. Ya, kesimpulannya tafwid bersamaan dengan tanzih itu adalah madhab jumhuris salaf, adalah madhabnya mayoritas salaf. Tetap awalnya tanzih. Mau takwil, mau tafwid, awalnya tetap tanzih. Ya. Kenapa kok ulama salaf dulu ngambil tafwid? Kenapa ulama salaf lebih mengambil yang ya udah deh wallahu alam kita serahin aja maknanya ke Allah. Lintifaid darurah fi ahdihim, karena di zaman mereka belum ada kebutuhan mendesak untuk menjelaskan secara logis apa maknanya. Jadi orang-orang dulu datang dari Al-Qur'an mereka langsung terima. Ulama salaf nggak perlu ngorek-ngorek maknanya apa. Makanya langsung ditafwid aja. Lintifaid darurah, nggak ada kebutuhan mendesak untuk menjelaskan makna ayat-ayat mutasyabih. Sehingga ulama salaf lebih milih udah tafwid aja, serahkan maknanya kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Nah, tapi wat ta'wil ma'at tanzih, kesimpulannya takwil bersamaan dengan tanzih tetap baik tafwid atau takwil sama-sama sebelumnya kita tanzih. Wat ta'wil ma'at tanzih, takwil bersamaan dengan tanzih itu madhab jumhuril khalaf. Itu madhab mayoritas ulama khalaf. Kenapa? Haitsu anna lahum daruratut ta'wil likasratis sa'in fil idlal fi zamanihim. Karena di zaman mereka itu ada kebutuhan mendesak untuk melakukan takwil. Likasratis sa'in fil idlal fi zamanihim. Karena banyak orang-orang yang berusaha menyesatkan di zaman mereka. Ini kalau nggak dijelaskan makna ayat-ayat mutasyabih, nanti banyak orang yang kalau bahasa Betawinya teka. Banyak orang yang keras kepala. Banyak orang yang akhirnya menyesatkan orang lain, membuat orang ragu dalam Al-Quran. Akhirnya mau nggak mau ulama khalaf itu melakukan takwil. Mayoritas ulama khalaf melakukan takwil. Jelas ya? Walaisa bainal fariqain khilafun haqiqi. Sebetulnya antara salaf sama khalaf nggak ada khilaf yang substansial, nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan yang mendasar. Kenapa? Li'anna kilaihima munazzih. Karena dua-duanya sama-sama melakukan tanzih. Baik yang takwil atau yang tafwid sama-sama melakukan tanzih. Wa min ahlil ilm, dan dua-duanya sama-sama ahli ilmu. Syuf, ada yang perlu jadi catatan penting. Tadi yang melakukan tafwid siapa? Jumhur, mayoritas. Berarti ulama salaf yang takwil ada apa enggak? Ada. Mayoritas salaf melakukan tafwid. Tapi ada ulama salaf yang melakukan takwil.
Nah, dan juga yang melakukan takwil jumhurul khalaf, mayoritas ulama khalaf. Berarti ulama khalaf yang tafwid ikutin salaf ada atau tidak? Ada. Dan dua-duanya benar. Kata Al-Allamah Zahid Al-Kautsari, dua-duanya benar, dua-duanya sama-sama munazzih, sama-sama mensucikan Allah dari tasybih, dari keserupaan dengan makhluk, dari tajsim, dari menjasmanikan Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak? Kenapa saya jelaskan ini? Perhatikan baik-baik. Karena di luar itu ya, di luar ada kelompok-kelompok yang membid'ahkan takwil. Kalau ada ulama yang melakukan takwil dianggap sesat, menyesatkan. Kalau ada ulama yang melakukan takwil dianggap menyimpang, dianggap ahlul bid'ah, dianggap ini, dianggap itu. Makanya saya perlu jelaskan, takwil ini madhab ahlul ilm. Dan nggak sampai situ, di luar ini ada orang yang melakukan tasbih. Nanti mengatakan Allah ada tangan, mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala enggak butuh tempat. Nah, termasuk kesalahan juga kalau ada orang yang mengatakan apa? Allah di mana-mana. Waduh. Allah ada di semua tempat. Itu hati-hati tuh. Itu perkataan salah tuh. Allah ada di semua tempat. Itu perkataan salah atau benar? Salah atau benar? Yang betul apa? Allah tidak bertempat. Allah nggak butuh tempat. Allah pencipta tempat kok. Kalau Allah butuh tempat, tempat itu kan baru. Allah yang ciptakan tempat. Berarti sebelum Allah ciptakan tempat, Allah di mana? Nggak ada. Allah tidak bertempat. Yang butuh tempat itu adalah Allah beda dengan Makanya kana wala makana wa huwa ala makana alaihi kan. Allah itu ada sebelum adanya tempat, dan Allah senantiasa seperti itu, tidak butuh tempat, karena tempat itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Paham, Tom?